Mari kita buka firman Tuhan di dalam Nehemia pasal 1. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-3 atau ke-4 sampai yang ke-4. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini kita lihat sudah baca firman Tuhan dan luar biasa. Kita tahu bahwa Nehemia dipakai Tuhan. Kalau kita lihat di sini pasal 2 dikatakan bahwa Hanani ini datang membawa kabar datang kepada Nehemia, dan Nehemia bertanya kepada keadaan saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem dan Yehuda, dan ternyata Nehemia mendengar kabar bahwa keadaan mereka di sana, mereka mengalami kesukaran yang besar. Ini akibat dari dosa daripada pemimpin bahkan umat, sehingga Tuhan mengizinkan Babel mengepung Yehuda dan Yerusalem. Dan Nehemia berada di Persia, dan akhirnya ketika Hanani datang membawa kabar, ada hal penting yang Nehemia ketika dengar kabar ini, ada beberapa hal penting yang Nehemia lakukan. Yang pertama itu, kalau kita lihat, Nehemia itu dia peduli terhadap saudara-saudaranya yang berada di Yerusalem dan di Yehuda yang mengalami kehancuran. Kalau kita lihat, kita sudah pernah belajar bahwa ternyata Tuhan yang menggerakkan Babel, Nebukadnezar, untuk menyerang Israel, menyerang Yerusalem, Yehuda, akibat mereka berubah setia kepada Tuhan. Dosa-dosa yang mereka lakukan, akhirnya Tuhan mengizinkan itu terjadi bagi kehidupan mereka. Dan menarik di sini kalau kita baca, ketika Nehemia dengar hal ini, Nehemia dia belum mengambil satu tindakan untuk melakukan pembangunan, tetapi dia ada satu hal yang dia lakukan yang sangat penting, yaitu ketika dia dengar, dia berdoa dan berpuasa. Dia bersedih hati karena dia berduka karena saudara-saudaranya mengalami kesukaran besar, sehingga hal yang dia ambil yaitu berdoa dan berpuasa. Dan ketika dia berdoa dan berpuasa, dia tidak lupa mengakui keberdosaan mereka di hadapan Allah. Dia mengakui kalau semua itu karena dosa mereka. Dan sebelum dia berangkat ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem, dalam doanya dia berdoa kepada Allah, dan akhirnya Allah mengabulkan. Dan ketika dia meminta izin kepada raja mengizinkan hal itu. Dan apakah kalau kita baca selanjutnya, apakah di dalam ketika Nehemia pergi ke Yerusalem untuk membangun tembok yang telah runtuh, apakah Nehemia tidak mendapat tantangan? Dia mendapat tantangan yang besar juga dia dapat. Tetapi luar biasa, saya percaya bahwa sikap yang diambil Nehemia ini perlu kita terapkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kesukaran, ketika saudara-saudara kita mungkin yang mengalami kesukaran, kita sebagai orang yang percaya, yang pasti kita harus saling peduli. Apalagi kita adalah tubuh, kita gereja, kita satu dalam Tuhan. Jadi ketika ada saudara-saudara kita yang mengalami kesukaran, mengalami persoalan, mengalami kedukaan, saya percaya kita juga pasti peduli terhadap mereka. Dan ketika ada orang-orang yang mengalami sesuatu yang mungkin sulit keluar dari masalah, mari kita mungkin tidak bisa secara langsung, kalau yang jauh atau kalau yang dekat mungkin kita bisa langsung datang kepada mereka, tetapi orang-orang yang saudara-saudara kita yang jauh, mungkin hanya lewat doa yang bisa kita naikkan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat memulihkan. Tidak ada orang lain yang bisa memulihkan manusia ketika manusia itu hidup dalam keberdosaan. Hanya Allah yang mampu memulihkan, mengampuni setiap pelanggaran. Makanya kita sebagai orang percaya, hari ini firman Tuhan mengajari kita, ketika kita dalam persoalan, mari datang kepada Tuhan, kita serahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan.
supaya karena hanya Tuhanlah yang dapat menjawab setiap seruan doa saya dan saudara. Dan jangan lupa satu hal yang terakhir, jangan sampai kita berubah setia. Yang tadi kita sudah setia kepada Tuhan, tiba-tiba kita mulai berubah. Tidak boleh, jangan sampai nanti kita seperti orang Israel. Tapi kalau ketika kita sudah mulai berubah setia, cepat-cepatlah berbalik. Karena ketika kita berbalik, di sana ada belas kasihan Tuhan. Saya percaya kita adalah jemaat kasih Agape Sentani yang sedang mengerjakan seperti yang Nehemia lakukan. Jemaat ini sering membangun doa dan tidak putus-putus membangun doa dan puasa. Ini luar biasa. Hanya doa yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat memulihkan keadaan kita, keadaan kota. Dan satu hal lagi yang terakhir, ketika kita mau membangun sesuatu dalam hidup ini, baik pelayanan, dalam keluarga, pekerjaan, mari libatkan Tuhan. Berdoa, sebelum kita lakukan itu, mari kita duluan datang kepada Tuhan. Kita berdoa meminta pertolongan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong saya dan saudara. Itu saja mungkin Bapak Kepala dari saya. Tanya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang sederhana ini yang boleh saya sampaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Kita diberkati pagi hari ini dengan kekuatan baru. Terima kasih Bu Gembala yang boleh sharing. Jadi kunci untuk kita boleh menikmati semua perubahan dalam hidup ini adalah mari mulai dari doa. Karena Tuhan Yesus pun ketika memulai sesuatu, dia memulai dengan doa. Karena kita ini manusia biasa, kita harus bersandar juga seperti Nehemia, mengambil keputusan, berdoa, berpuasa. Nah, dengan cara inilah Alkitab berkata, tidak ada yang bisa diusir selain doa dan puasa. Pagi ini kita diberkati, dan kita percaya Tuhan pasti memproses kehidupan kita, tapi dia juga tidak lupa memberi kekuatan dan pengharapan dalam setiap kita.